وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak limpahan nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pertemuan kali ini, di mana pentingnya seseorang untuk memperbaiki tahsinul Quran, bacaan Al-Qur'annya. Maka hendaklah seseorang untuk memberikan waktu mempelajari tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran. Dan walhamdulillah waqad wasalna, tadi disebutkan bahwasanya makhraj ya yang keluar dari tenggorokan itu ada 3 ya, yang keluar di dalamnya 3 tempat untuk 6 huruf. Jadi setiap tempat itu menduduki di dalamnya 2 huruf. Nah, seringkali kita mendengar bahwasanya atau ada sebagian kitab yang menjelaskan bahwa huruf yang keluar dari tenggorokan ini memiliki sebuah laqab, ya, memiliki sebuah laqab, ya. Nah, atau memiliki sebuah julukan. Nah, perlu diketahui bahwa huruf 6 ini, huruf yang keluar dari tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha ini yang keluar dari tenggorokan ini memiliki nama yang disebut dengan halqiyah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syekh Sulaiman Uthman Murad ya, rahimahullahu taala dalam kitabnya yaitu matan As-Salsabil Asy-Syafi. Beliau menjelaskan bahwasanya ya julukan atau laqab huruf yang keluar dari tenggorokan, beliau mengatakan wa ahruful halqi ismuha halqiyah, wa ahruful halqi ismuha halqiyah. Bahwasanya beliau menyebutkan bahwa wa ahruful halqi, dan huruf-huruf yang tadi yang keluar dari tenggorokan itu, baik itu bagian paling bawah, bagian tengah, bagian paling atas, semua huruf yang keluar dari tenggorokan ismuha halqiyah, diberi nama atau diberi julukan laqab dengan sebutan halqiyah. Kenapa disebut dengan halqiyah? Karena hurufnya ini keluarnya dari tenggorokan. Begitupun nanti pada huruf-huruf berikutnya, khususnya huruf yang nanti akan keluar dari makhraj lisan. Nah, jadi inilah yang harus kita perhatikan semuanya. Hati-hati ya dalam pengucapan makhraj yang keluar dari tenggorokan, karena tenggorokan ini merupakan makhraj yang terdalam ya. Maka untuk menghasilkan makhraj yang baik, untuk menghasilkan makhraj huruf halqiyah tersebut, jika kita kurang bersungguh-sungguh dalam pengucapan, kurang tepat dalam ucapan dan berhati-hati, maka akan mudah menjadi huruf yang samar atau menyerupai huruf yang lainnya. Sebagaimana tadi ain seperti hamzah, ha seperti ha. Hati-hati dalam pengucapan huruf yang keluar dari tenggorokan. Oleh karenanya tajwid itu mengajak kita para pembaca Al-Quran untuk bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan bacaan dan jelas dalam bacaan setiap hurufnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tartil adalah tajwidul huruf.
memperindah, memperbagus bacaan setiap hurufnya. Insyaallah taala ya, pada sesi berikutnya ini setelah kita membahas mengenai makhraj yang keluar dari tenggorokan, ya, kita akan membahas atau melatih bacaan kita di dalam Al-Quran. Kita akan memulai di dalam surat Al-Fatihah, karena banyak sekali saudara-saudara kita mungkin di luar sana ataupun kita sendiri yang masih keliru dalam pengucapan huruf di dalam surah Al-Fatihah ini. Padahal kita ketahui bahwasanya rukun salat adalah Al-Fatihah, ya. Maka oleh sebab itulah hendaklah kita harus berhati-hati dalam pengucapan atau membaca surah Al-Fatihah, karena kita ketahui Al-Fatihah rukun dari salat. Bahkan dikatakan jika dalam salat seseorang itu Al-Fatihahnya banyak kesalahan dan enggan untuk mempelajari kesalahan yang ia alami itu, ya, dan ini akan masuk kategori dalam sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, bahwasanya tidak ada salat, la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun. Dan orang yang membaca atau menjadi imam atau mungkin membaca Al-Fatihah dengan tidak bersungguh-sungguh, ya, dia ketahui bahwa Al-Fatihahnya salah tapi dia enggan untuk mempelajarinya, maka hakikatnya salat ini akan tidak bernilai, ya. Makanya ada sebuah ungkapan yang bagus, ya, bahwasanya berkualitas ya bacaan Al-Quran seseorang akan berkualitas juga dalam ibadah salatnya. Di dalam ibadah salat, di situ mengajar kepada kita dalam mengucapan huruf hijaiyah atau huruf-huruf dalam Al-Quran dalam pengucapan yang betul. Nah, kita akan melatih terlebih dahulu dalam pelatihan dalam ta'awudz dan basmalah. Kita dahului dulu dua ini, ya. Kita akan mulai dengan ta'awudz. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaithanir rajim. Pada ta'awudz ini ada beberapa mulahadzat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan. Pertama adalah bedakan antara pengucapan hamzah dan ain. A'udzu, a'udzu, a hamzah, u ain. Dan perhatikan juga harokatnya, karena kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa saya telah dijelaskan bahwasanya hendaklah seseorang di dalam membaca Al-Quran memerhatikan satu hal, dan ini sangat penting juga, yang disebut dengan itmamu al-harakat, kesempurnaan dalam pengucapan setiap harakat. Jangan sampai dibaca a'udzu, a'u, jelaskan a'u, a'u, a'u. Makanya disinilah kita membutuhkan yang namanya sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Jelaskan harakat dan jelaskan makhraj hurufnya. A'udzu, a'udzu. Jelaskan hamzah dengan membuka kedua bibir karena dia harakatnya fathah sebagaimana disebutkan yatimmu wal maftuhu bil fathi fahmi, dengan membuka kedua bibir kita. Adapun kadar membuka bibirnya, ya, bagaimana kita mengetahuinya? Ingat pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca harokat fathah bukan berarti sebagaimana kita ketahui ada istilah, ya, seakan-akan kita memasukkan 4 jari dalam mulut. Ya, itu tidak seperti itu. Jika kita melakukan seperti itu, mungkin ada yang muat. Tapi misal kalau jari saya misalkan ini sangat besar, ya, akan sulit mengucapkan a. Jadi ada yang mengatakan istilahnya fathah itu seakan-akan memasang 4 jari. Ini sangat lebar. Nah, makanya para ulama mengatakan yatim wal maftuh bil fathi fahmi. Cukup membuka kedua bibir sampai terdengar jelas vokal a untuk huruf yang tipis dan terdengar jelas vokal o bagi huruf yang tebal. A. Jadi cukup a. Tidak usah sampai a. Tidak. Cukup a. A'u, a'u. Intinya adalah sampai jelas huruf tersebut, makhrajnya serta pengucapan harakatnya. A. Kemudian u, ya, cukup dengan memonyongkan kedua bibir sebagaimana dikatakan Al-Imam At-Tibi, beliau mengatakan wa kullu madmumin falayatimma, dinamakan dhamma itu tidak akan sempurna illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan kita bi dhammi syafatain, dengan kita dham itu adalah memonyongkan
kedua bibir kita. Sehingga dibaca a'udzu. Karena jika kita tidak menyempurnakan harokat ini sangat bahaya. Akan terdengar salah dalam bacaan. Seperti contohnya iyyaka na'budu budu. Nah, harusnya budu. Nah, inilah pentingnya harokat juga ya. A'udzu. Perhatikan di situ. Kemudian billahi lam. Nanti kita akan bahas juga. Dia memiliki sifat yang namanya at-tawassut. Mengalir tapi tidak terlalu lama. Sehingga dialirkan huruf tersebut tapi tidak terlalu lama. A'udzu billahi. Jadi jangan sampai terlalu semangat ya sehingga memutuskan suara. A'udzu billahi itu seperti memutus suara, memutus huruf satu dengan huruf yang berikutnya. Jadi dialirkan dengan aliran yang sedang. A'udzu billahi. Kemudian perhatikan di hanya hi. Sebagaimana kita belajar pada pertemuan sebelumnya membahas makhraj huruf ha. A'udzu billahi. Hi. Jelaskan makhraj ha dengan harokat kasrohnya hi. Kemudian minasyaitoni. Hati-hati di kalimat minasyaiton. Karena ketika nun masuk ke lam syamsiyah ya, atau kita sebut dengan asyamsiyah ya. Asyamsiyah itu lamnya tidak jelas, lembur, hilang, langsung masuk kepada huruf berikutnya. Berarti di situ huruf shin ya, huruf shin langsung masuk ke shin. Jangan sampai kita memberikan jarak seakan-akan ada mad di situ. A'udzu billahi minash. Jadi seakan-akan memanjang terlebih dahulu. Nah, seharusnya adalah langsung idghal ila harf tsani. Masukkan ke huruf yang berikut yang kedua. Ya. Yaitu apa? Minash. Langsung ke shin. Baru di shinnya lah dialirkan hurufnya. A'udzu billahi minasyaitoni. Hati-hati di situ. Kemudian shin. Jangan sampai kita membacanya dengan memonyongkan. Memang walaupun ada beberapa masyayikh, karena dahulu ketika saya mengambil salah satu ijazah Al-Quran riwayat Hafiz Asim, memang ada beberapa masyayikh yang mereka membaca huruf shin tidak no problem ya, tidak ada masalah untuk memonyongkan kedua bibir. Tapi ada beberapa masyayikh juga yang keras untuk tidak membaca dengan memonyongkan kedua bibir. Karena kalau kita melihat kaidah, shin itu keluarnya dari lidah. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Shin keluar dari lidah. Artinya tidak ada kaitannya dengan bibir. Sehingga jangan baca a'udzu billahi minash. Akan sangat berbeda dengan minash. Karena shin itu keluar dari tengah lidah. Minash. Akan berbeda yang namanya itu dengan tengah lidah serta ujung bibir. Minash dengan minash berbeda. Maka hati-hati untuk tidak, walaupun memang ada yang membolehkan, tapi kita mengikuti dalil atau mengikuti kaidah yang ada dengan mengeluarkan melewati tengah lidah. Jadi jangan dimonyongkan. Maka dengan cara melatihnya ada dengan menaruh ini ya, jari ini ke mulut, seakan-akan rasakan kalau memang masih maju itu berarti masih salah shinnya, berarti masih monyong. Minash. Bukan minash. Nanti kalau monyong itu jari ini akan ke depan. Nah, dilatih di situ ya. A'udzu billahi minasyaitoni. Kemudian ke ya, madlin ya, atau sifatul lin di situ. Jadi hati-hati dalam mengucapannya, jangan syai. Jangan, tapi pelan-pelan. Al-lin as-suhula. Al-lin lughatan as-suhula. Lin itu artinya adalah as-suhula, santai, gampang, mudah. Jadi alirkan ya-nya itu dengan mudah. Ya. Minasyaitoni. Begitupun pada huruf ta. Ta juga sama seperti shin. Jangan sampai menggunakannya dengan bibir. Ya.
minasyaitoni, syaitoni dengan syaitani, ta. Huruf ta itu tarful lisan, ya, yang dia berada di ujung lidah, yang ditempelkan ma'ama yuhadhihi mina as-sanaya al-ulya, yaitu ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas atau bagian dalam gigi seri bagian atas. Artinya tidak ada kaitannya dengan bibir. Jadi hati-hati, minasyaitonir rajim, ar-rajim. Hati-hati di mad arid disukun, jim. Itu di akhirnya ada huruf mim. Banyak sekali orang-orang itu melupakan huruf terakhir dari mad arid disukun. Jadi jelaskan mimnya dengan merapatkan kedua bibir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas mimnya. Jangan sampai ar-rajim seakan-akan nun. Nah, ini seringkali dilupakan oleh kita, ya, dalam membaca huruf yang ada di mad arid lis sukun. Kemudian kita kedua akan membahas basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 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 Hati-hati, ba di situ harakatnya kasrah. Jangan sampai bis seakan-akan seperti imala. Bis. Jelaskan bismillah. Ya. Hati-hati, dan juga hati-hati juga dalam membaca kalimat itu untuk tidak memanjakannya, karena kita lihat ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ya di situ, tidak ada mat di situ, langsung ke sin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di situ juga, ya, lam di lafzul jalalah. Bismillah, lam tadi apa? Dialirkan dengan aliran yang sedang. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dialirkan. Seperti itu dalam pengucapan basmalah, dan hati-hati di ha. Ya, tadi makhraj ha itu berada di tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Seperti inilah yang harus kita perhatikan semuanya. Dilatih-latih. Ta'awud dan basmalah, dilatih dulu, dilatih hingga merasa cukup. Kemudian tingkatkan lagi dan tingkatkan lagi. Karena hakikatnya kita dalam membaca Al-Quran atau tajwid. Tajwid itu hakikatnya ilmu yang sifatnya tatbiqi. Tatbiqi itu artinya adalah lebih kepada praktek. Prakteknya 90%, mempelajarinya hanya 10% saja. Ya, karena ini bacaan Al-Quran, ya, maka kita banyak praktek di dalamnya. Dan alangkah lebih baiknya juga mempraktekkannya langsung kepada orang yang mutkin, atau orang yang sudah paham sekali mengenai ilmu at-tajwid, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan dan kita baca itu sesuai dengan makhraj yang ada. Maka ini harus kita perhatikan semuanya. Sudah belum? Kurang berapa? 2 menit. Jadi perhatikan di situ dalam membaca Al-Quran, khususnya dalam soal Fatihah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, rukun, dia rukun salat. Sehingga ain harus dibaca ain. Iyyaka. Ya yang di situ ada tasydid. Harus dijelaskan adanya istilah nabar, hentakan dalam pengucapan huruf tersebut, karena Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya adalah hanya kepadamu lah ya Allah. Allah, ya. Na'bud, kita menyembah, wa nasta'in, dan memohon atau meminta. Sehingga jangan sampai kita membacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang istilah tasydid itu adalah adanya 2 huruf. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup. Tapi kondisi tasydid ya di situ memiliki sifat nabar, hentakan. Sehingga kalau kita baca seperti tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bermakna hanya kepadamu lah cahaya matahari kami menyembah dan memohon. Na'udzubillah. Sangat berbeda maknanya.
Maka oleh sebab itulah hendaklah kita untuk bersungguh-sungguh dan terus rajin, dan tidak ada istilah terlambat untuk menjadi orang yang mulia untuk mempelajari ilmu at-tajwid. Karena mempelajari ilmu tajwid itu ilmu yang sangat mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah mereka ta'allama al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Sebaik-baik manusia dan kemudian mengajarkannya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sehingga tidak ada istilah terlambat untuk menjadi orang yang mulia. Mungkin yang bisa kita perhatikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua dan bisa mencoba ya membaca huruf dengan jelas sesuai dengan makhraj yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.